sini kami ada penugasan dari dosen yang dimana ini dari proyek PJBL untuk nanti kebutuhan ujian semester 4. Kami itu ditugaskan untuk mewawancarai UMKM. Yang pertama itu aspek bisnisnya, kemudian yang kedua aspek pemasaran, dan yang ketiga itu aspek keuangan. Nah, dari wawancara ini nanti kami olah menjadi sebuah laporan. Maka dari itu kami izin untuk mewawancarai. Silakan. Membangun bisnis ini adalah awalnya itu untuk membantu orang-orang di sini, jadi menciptakan lapangan pekerjaan dari pengalaman lain, kemudian mencoba berdiri sendiri itu, membuat usaha sendiri. Ya, di sini tuh banyak produk yang lain, di sini banyak perusahaan, maksudnya perusahaan yang sama, dan bahan-bahan itu dekat dari sini, dari Ciamis, dan toko-tokonya ada di sebelah sana itu banyak berjejer. Jadi orang-orang tuh karena misalkan di sini industri tertentu kan ya, nanti orang-orang kan kesini semuanya. Jadi kalau terpisah nanti dikhawatirkan kejauhan atau gitu, faktor strategisnya gitu, seperti itu. Kalau karyawan di sini yang borongan sistem kerjanya kan, kecuali saya itu sistemnya bayaran atau gajian. Di sini karyawan itu ada sekitar 10 orang. Satu minggunya itu berbeda-beda berarti karyawan? Iya, berbeda. Tergantung jadwal? Iya. Tapi sebenarnya nggak ada ketentuan jadwal, cuma kalau misalkan ada yang libur ada yang ganti seperti itu, karena ada yang nggak bisa dikerjakan sama yang lain gitu. Seperti kalau ibu-ibunya hanya untuk packing, tapi kalau yang laki-lakinya untuk di sini. Tantangan terbesarnya itu adalah persaingan. Di sini kan banyak sekali kan ya. Tahu bulat tuh kayaknya sudah merata se-Indonesia mungkin ya. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tumbuh gitu ya, yang lain mendirikan. Jadi untuk meminimalisir, nah itu dengan cara mempertahankan kualitas. Jadi kita ada pengecekan, kemudian ini tuh habis dipakai itu harus dibersihkan setiap hari itu. Sebelum dipakai itu sudah harus bersih, karena itu kotoran-kotoran yang tersisa itu bisa mempengaruhi rasa. Kita pertahankan di kualitas ya, kualitas. Jadi target usahanya adalah para penjual sendiri, kebanyakan dari orang-orang sini juga yang mereka merantau. Jadi kita punya kontak mereka di sana juga sekaligus sebagai sales atau pemasaran di sana. Jadi orang-orang sini yang pergi ke sana itu jadi bosnya, jadi tengkulak atau seperti itu. Nah, di sana itu ada pekerja yang lain juga seperti itu. Jadi kebanyakan yang dikenal di sini dulu, yang pergi untuk merantau nanti dikasih ke sana, kebanyakan seperti itu. Jadi nggak orang-orang yang tidak dikenal gitu. Mungkin dari penjualan kita kan keliling ya, jadi nggak pakai media gitu. Ya seperti itu, ya langsung. Yaitu kita memperhatikan kebutuhan mereka, karena mereka juga kadang ada komplain seperti itu. Jadi kita perhatikan komplain mereka apa. Misalkan tahu nih 2 hari udah membusuk ya, kita evaluasi apa penyebabnya, lalu kita tingkatkan apa penyebab itu. Misalkan tahunya basi itu kan bisa dipotong seperti itu. Jadi nggak ditagihkan seperti itu. Jadi pelanggan tetap sama kita itu, jadi mereka bertahan. Kendala utama itu adalah mengirim paket. Kadang kan kita ada yang di Kota Malang gitu ya. Kalau kita telat di sini, jadi ketinggalan gitu bisnya gitu, seperti itu. Jadi mengatasi kendala seperti itu ya, kita usahakan untuk yang keluar kota, keluar provinsi, masuk ke Jawa Timur, kita percepat produksinya. Jadi sebelum zuhur itu sudah siap antar, sehingga tidak ketinggalan bis yang ke sana, karena punya ada satu hari itu 1 kali gitu. Jadi kalau misalkan sudah telat, udah jadi besoknya lagi seperti itu. Ya, karena modal awal tentu dari pinjaman sebagian, dan ada dari uang sendiri, maksudnya simpanan sendiri. Untuk tantangannya adalah tidak semua barang yang dikirim itu langsung cash ya. Jadi ada yang ditunda dulu seperti itu, karena kendala di sana juga kan tidak semua tahu yang dipesan itu misalkan 1000 nih, dalam sehari habis 1000. Seperti itu kan tertunda tuh. Jadi nanti kan kalau terlalu banyak tertunda dia akan basi. Nah, seperti itu kan jadi kerugian seperti itu.
terus modal tuh harus kuat, apalagi sekarang penjualan lagi sangat menurun. Untuk rata-rata ya bahan baku sekitar 64 juta untuk bahan bakunya, kemudian untuk biaya operasionalnya 12 jutaan itu rata-rata ya. Sedangkan untuk gajinya 10 jutaan. Berubah-ubah tidak tetap setiap bulan, tergantung banyaknya pesanan atau orderan. Jadi makin tinggi orderan, bahan baku atau biaya operasi semakin meningkat. Jadi kita di sini punya dua produsen bahan baku. Jadi kalau misalkan bahan bakunya bagus, karena di sini kan nanti akan menumpuk bahan baku sampai beberapa wadah kan. Kalau yang bahannya buruk, jelek itu kan akan mengapung ya. Jadi itu sudah tidak bisa diproduksi, biasanya sudah bau. Tapi kalau kualitasnya bagus beberapa hari pun tidak mengapung bahan. Sepertinya bos memang ada rencana seperti itu dan akan membangun pabrik ini. Dan kemudian mencari investor lain. Modal seperti itu, karena modal itu sangat penting. Kebanyakan dari konsumen keuangan mandiri. Jadi kita harus benar-benar dalam modal itu yang besar gitu, karena untuk menutupi biaya-biaya yang tertahan seperti itu. Harapannya bisa lebih berkembang dan produksi lebih banyak sehingga orang-orang sini bisa merekrut orang-orang sini untuk bekerja seperti itu. Membuka lapangan kerja. Iya, nah seperti itu. Oke, mungkin itu beberapa pertanyaan dari kami ya Pak. Mohon maaf sebelumnya jika kami mengganggu aktivitas di sini. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Ini sangat membantu kami untuk menginputkan data yang kami butuhkan yang nantinya akan jadi laporan untuk kami. Terima kasih Pak.